Oke, Kak Adel. Halo Sobat JKN, selamat datang di live kantor cabang Tanjung Pinang. Hari Selasa bersama saya Juli dan Bang Saya Yusuf. Yusuf. Seperti Selamat biasa sore. kita akan live seputar program JKN, tanya jawab seputar program JKN. Jadi sobat-sobat JKN yang ingin bertanya disilahkan, kita akan menjawab dan live kurang lebih 1 jam ke depan. Ya. Mungkin Sobat JKN bisa bantu share dan tap-tap layarnya dulu ke teman-teman dan saudaranya. Halo Kak Felia Safira. Felia Safira. Halo Bu Turizan. Selamat bergabung Bu. Siapa? Bu Turizan. Ibunya yang berada di. Waalaikumsalam Bu. Sehat Bu. PTT S1 Ojol Ijo. Pegawai Bang. Gimana caranya ngurus BPJS tuh dari itu tuh? Gimana caranya ngurus BPJS Mandiri ke gratis? Gratis. Mana Mas Juli? Caranya untuk yang gratis penerima bantuan iuran itu langsung ke dinas sosial dan atau dinas kesehatan ya Bang Senja. Oke. Lapor ke dinsos ya Kak. Tuh dari jawab sama Bang S1 Ojol. Siap, makasih Bang S1 Ojol udah menambahkan. Jangan lupa tap-tap layarnya guys. Makasih ya Bu, udah give apa nih Bu Turizan nih. Masa beli hadiah. Aku cewek Bang. Oke siap Oh Kak. siap Kak. Maaf ya Kak. Info futsal Bang. Jadwalkan aja Bang. Selamat bergabung. Baru selesai operasi gusinya Pak karena giginya mahkotanya sudah rusak. Baru selesai operasi gusinya Pak karena giginya mahkotanya sudah rusak. Oh gimana Bu? Lancar operasinya kan Bu? Udah Bang, tapi Ya, sampai sekarang sekarang belum ada respon. Kak Senja kemana Kak? Ke dinsos ya Kak ya? Iya, sesuatu dinkas. Oh ya, guys, jangan lupa di share ya. Ya di share live kita ke Iya. saudara-saudaranya, temannya, jadi bisa bertanya langsung. Akar masih baru, alhamdulillah sudah selesai, cuma masih pendarahan. Ya semoga cepet pulih ya Bu Trizan ya. Nggak di komen atau misalkan di grup Kompas DKN juga bisa ya Bu. Lot Genius Bang, aku udah resign bulan Maret tapi sampai bulan September masih dibayarkan, itu gimana? Lot Genius itu abang bisa lapor aja Bang ke PT-nya, ke perusahaan sebelumnya Bang untuk tidak dibayarkan lagi. Betul. Nanti kalau udah nggak dibayarkan lagi, abang bisa alihkan aja ke peserta mandiri Bang. Betul. Nah, selama status Bang siapa namanya nih? Bang Lot Genius. Bang Lord Genius aktif itu bisa gunakan ya Bang ya. Memang kita banyak temukan nih masih ada beberapa perusahaan nih yang dia belum menonaktifkan karyawannya, masih aktif gitu. Nah itu berarti kan artinya dibayarkan tuh sama karyawannya dan itu bisa digunakan tuh. Tapi kalau misalkan pesertanya mau beralih ke mandiri harus dinonaktifkan dulu gitu. Rencana mau cairin lewat mobil JKN aja Bang. Oh, oke. Beda Kak Lot Beda. Genius. Kalau untuk pencairan itu BPJS Ketenagakerjaan ya Kak ya. Jadi itu lewat aplikasi mereka Kak, di JMO kalau nggak salah namanya. Iya, bedakan ya Kak Lord Genius, kita nih BPJS Kesehatan, jadi segala macam pencairan nggak ada di BPJS Kesehatan. Betul. Kak mau tanya, silakan Mas Gojek. Kak Turizan nih. Wisata, Pak orang tua Wisata. P3K, anaknya otomatis kan ikut orang tua. Sebetulnya kalau misalkan orang tuanya P3K, harusnya kalau misalkan anaknya sesuai kriteria bisa ditanggung Ibu. Nah, tapi tetap dilaporkan ya Bu ya. Boleh datang ke kantor BPJS Kesehatan, boleh laporkan di nomor WhatsApp Pandawa. Nomor WhatsApp Pandawa sudah kita cantumkan ya, tertera di situ 0811 8165 165. Nanti dokumen yang diupload adalah surat keterangan penghasilan yang sudah ada tunjangan keluarganya ya. Anak S1 aja kalau besar masih terdata PPU masih.
Ya betul nih Bang S1 ojol nih. Jadi tunggu nonaktif dulu, harus lapor ke HRD-nya dulu. Iya, dilaporkan Bang S1 ojol. Bang, syarat ajukan BPJS Tenaga Kerja karyawan. Langsung aja Bang ya ke BPJS Tenaga Kerjaan ya Bang ya. Iya. Saya punya anak baru lahir. Saya punya anak baru lahir terus BPJS PBI dinonaktifkan karena tidak diperpanjang. Oke, biasanya Mas Gojek. Oke, Mas Gojek biasanya itu anak namanya bayi nyonya nih, lalu udah lebih dari usia 3 bulan tidak update identitasnya, diubah nama sesuai namanya. Nah itu biasanya dari pemerintah itu mengusulkan untuk dinotifkan karena datanya nggak valid. Jadi anak itu kalau sebelum usianya 3 bulan sudah harus punya NIK, nomor induk kependudukan yang sudah ada di KK gitu. Nanti langsung laporkan ke BPJS Kesehatan gitu untuk diupdate namanya. Kak, kalau Vaskes Tangerang bisa pindah ke Vaskes Lampung, bisa dipakai Kak? Bisa, mamanya Syakila pindah Vaskes bisa. Bisa 3 kali ya digunakan Kak. Jadi, Ya kalau untuk perubahan Vaskes itu lapor bulan ini untuk bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan baru diubah bulan ini, ya bulan depan udah bisa gunakan gitu. Tapi bulan ini tetap bisa kok gunakan 3 kali. biasanya PBI dapat 1 kakak kan Bang? Ini kok cuman dapat 2 orang aja dalam 1 kakak? Kak Senja PBI. Itu tergantung dari pemerintahnya Kak Senja. Coba nanti tanyakan aja dulu ke dinasnya kenapa tidak 1 kakak gitu. Mungkin ini daftarkan 2 orang aja dalam kakak itu, karena PBI sering kayak gitu Bang ya. Kadang pisah-pisah juga kan Bang. Iya, betul. Ada juga yang dinotifkan gitu. Jadi lebih detailnya tanyakan ke dinas sosial kalau PBI itu Kak. Kak kalau dulu pernah dapat BPJS Kesehatan dari perusahaan terus mau diaktifkan kembali bayar tunggakan. Harus kita cek dulu nih dengan Kak siapa nih, Kak Jiju ya. Kalau kita cek dulu, kalau misalkan nggak ada tunggakan berarti langsung bisa dialihkan ke Mandiri. Tapi kalau misalkan ada tunggakan langsung bayarkan tunggakan baru bisa dialihkan ke Mandiri. Kak, kalau BPJS perusahaan ke Mandiri prosesnya harus cabang atau bisa lewat online? Bisa lewat nomor WA Pandawa Kak Maiti. Atau bisa di aplikasi mobil JKN tuh juga bisa Kak. Juga. Di perubahan data peserta pilih perubahan segmen. Kak, bisa nggak BPJS Mandiri pindah ke PBI? Ada tunggakan nggak sanggup bayar? Bisa, tapi nanti tergantung dari dinasnya ya Kak, Rumah Teduh. Jadi nanti itu wewenang dari dinasnya, dinas kesehatan atau dinas sosial. Jadi kalau misalkan ada beberapa dinas itu dia minta pesertanya bayar dulu tunggakannya baru bisa didaftarkan dan dibayarkan pemerintah. Tapi kalau misalkan ada juga dinasnya itu bisa langsung mendaftarkan pesertanya yang masih punya tunggakan. 30. Kalau berobat tak sesuai Vaskes bisa nggak dipakai? Mulai naik. Bisa ya Om Har, cuman tergantung nih Vaskesnya di luar domisili ya. Kalau misalnya masih di kota yang sama, ya harusnya Om Har berobat di Vaskes yang terdaftar. Memang kalau misalnya lagi beda kota, itu batasnya 3 kali untuk berobat di Vaskes di luar tempat kita terdaftar. Iya. Ada maintenance ya Mas, jam 5 sore sampai jam 5 subuh. Maintenance Bang, apa? Maintenance. Nah biasanya kendalanya di mana dengan Mas siapa tuh? Kak siapa tuh? Kak Kunci. Kendalanya di mana? Biasanya itu jam 5 itu bukan ada maintenance, ini lagi kan besok kan itu awal bulan ya Kak Kunci. Jadi memang sistem lagi sedang ini perhitungan iuran dan lain sebagainya gitu. Masih ingat gue regulasi BPJS. S1 ojol nih dulu ini ya Bang ya, Duta BPJS ya Bang. Kalau ke DRG apa aja yang di cover? DRG Bang. Dokter gigi apa aja. Yang penting yang nggak di cover itu Kak ingin tahu adalah tujuan estetik Kak. Scaling tujuan estetik tidak di cover gitu. Pak Yusuf, mohon pertanyaan saya dijawab. Kelewat nih. Gimana nih tulisan? Mana? Udah jauh kayaknya Bang. Coba cek. Terkait ini ya Bu ya, anggota keluarga. Kalau anggota keluarga itu nggak bisa Bu ke anaknya bisa tak kalau anaknya dipecah kakaknya anaknya bisa di PBI kan. Kenapa Bu anaknya dipecah kakaknya untuk di PBI kan Bu? Harusnya kan sudah ikut udah ikut ke ibunya nih.
dan mengikuti kelas ibunya. Kalau PBI kan kelas 3 tuh, kalau ibunya P3K dia berdasarkan gaji Bu, 4 juta ke atas gaji kelas 1 4 juta, dan 4 juta ke bawah kelas 2. Jadi sayang kan. Mantan PTT bang, PTT di mana bang? S1 Iya Ojol. nih. Kang, kalau pindah alamat BPJS dari puskesmas ke RS Lewat JKN bisa bisa. ndak? Nah, Pindah bedakan alamat. tuh vaskes tingkat pertama sama vaskes tingkat lanjutan, Lanjut, Kak Dor. Jadi vaskes tingkat pertama itu ada puskesmas, ada klinik, dokter persorangan. Kalau RS itu dia vaskes tingkat lanjut gitu. Jadi dirujuk dulu ke RS, baru bisa ke RS. Kak, suami saya punya kartu KIS, apakah saya bisa ikut? Kak Ulan. Ini maksudnya nih kayaknya PBI ya. PBI, Kalau ya. misalkan PBI lapornya ke dinas Kak, Ulan Okta. Kalau bukan PBI kita cek dulu Kak statusnya apa Kak. Iya. Kak BPJS, aduh mana nih? Dari bulan 6 tiap kali aku bayar pasti ndak ada tagihan, kenapa ya? Kak, mungkin ini kali PBI ya? Kak, BPJS aku Dicek dari dulu. bulan 6 tiap kali aku bayar pasti tidak ada tagihan. Kenapa ya? Harus dicek dulu Kak dan sepian gitu. Harus cek dulu datanya kalau misalkan barangkali. Nah, kalau Kak Den mau cek bisa tuh di nomor WhatsApp Pandawa tuh, cek status kepesertaan aja. Iya, betul. Mas, kalau akunnya mobil JKN kata Sandi, lupa kata Sandi beneran ini gimana? Klik lupa kata sandi Iya. Kak Raffi. Klik aja lupa kata Sandi. Karena obatnya tak diklaim. Tak diklaim. Apa hubungannya obat tak diklaim sama pecah kakak Bu? Gitu. Karena kan untuk kelas itu cuman karena kan gini Bu, untuk pelayanan kesehatan itu yang beda tuh hanya kamar rawat inap. Obat dan tindakan itu sama semua kelas. Men, kalau udah bayar tunggakan langsung aktif men. Betul Kak Rian, Ya, langsung 1 aktif. jam setelah pembayaran aktif. Nih Bang S1 Ojol bantu-bantu jawabin nih. Thank you. Sudah dirujuk Kak, tinggal nunggu pindah dari JKN aja Kang. Nunggu 3 bulan baru bisa. Sudah dirujuk Kak, tinggal nunggu pindah dari JKN aja Kang. Sudah nunggu 3 bulan baru bisa. Ini maksudnya gimana? Nah, ini coba lihat Kak Dor. Tadi nanya pindah dari puskesmas ke rumah sakit. Pindah dari puskesmas ke rumah sakit. Maksudnya Kak Dor gimana tuh? Kak Dor mungkin bisa diulang Boleh pertanyaannya dijelaskan kembali lebih detail Kak? Sudah dirujuk. Untuk surat rujukan tuh berlakunya 3 bulan ya Kak. Kalau surat Gitu. rujukan. Jadi kalau misalkan rujuknya ke rumah sakit A, mau rujuk ke rumah sakit B, dia rujukan tuh berjenjang Kak. Jadi emang datangi dulu ke rumah sakit A itu gitu. Kalau rumah sakit A tidak bisa menghandle, menangani pasiennya atau dokternya lagi cuti dan lain sebagainya, nanti akan dirujuk ke rumah sakit yang lain. Kak, kalau mau ganti nomor HP gimana ya Kak? Nomor Ganti WhatsApp Pandawa. nomor HP kalau misalnya login mobil JKN-nya bisa di mobil JKN langsung JKN bisa. perubahan data peserta. Kalau misalnya belum login mobil JKN-nya lewat WA Pandawa dulu Kak Fatli. Pandawa. Tadi di perubahan nomor handphone ada tuh situ. Kalau buat BPJS apa aja persyaratannya? Persyaratannya cukup kartu keluarga kalau mandiri ya, dan buku rekening, nomor rekening. Almira, Kak, BPJS pemerintah sudah tidak aktif. Caranya buat aktifin lagi gimana Kak? Kak Almira, kalau mau aktif lagi untuk yang BPJS bantuan pemerintah, tinggal lapor ke Dinsos atau Dinkes ya Kak. Betul. Kak, kalau cara pakai BPJS buat scaling Mantap kali nih. bisa nggak ya? Scaling bang, scaling. Scaling itu Kak, kalau misalkan ada indikasi medis, misal kayak gingivitas akut, gusinya itu berdarah, bengkak ya, kemudian berdarah gitu, itu bisa scaling. Cuman Tapi kalau permintaan misalkan untuk sendiri, tujuan estetik, permintaan sendiri, nah itu nggak dijamin gitu. Nah yang menentukan itu dari dokter. Jadi dokter menentukan apakah ini bisa scaling gitu, karena ada indikasi medisnya gitu. Tapi kalau misalkan kayak saya tuh mau scaling nih, itu nggak dijamin karena saya nggak ada sakit gigi, nggak ada pendarahan. Kak Dor nih, maksudnya rujukan dari puskesmas pindah ke Dari RS RS sudah, sudah. tapi di aplikasi JKN nunggu 3 bulan baru bisa pindah. Oke, maksudnya Kak Dor, oke, baik. Untuk perubahan tempat berobat itu 3 bulan sekali Kak Dor. Jadi kalau misalkan sebelumnya kakak sudah baru pindahkan vaskes tingkat pertamanya, lalu kakak mau ubah lagi itu nunggu 3 bulan.
baru bisa dipindahkan lagi gitu. Memang kalau rujukan 3 bulan juga bang ya? Kalau rujukan tuh masa surat berlaku surat rujukannya 3 bulan gitu. Nah kalau kami baca Kak Dor dari pertanyaan Kak Dor ini, tapi di aplikasi JKN harus nunggu 3 bulan baru Itu bisa kalau pindah. Itu kayaknya Bapak tingkat Paskas ya? pertama ya. Nah, soalnya kalau rujukan pun kalau udah keluar surat rujukan ya pasti udah bisa langsung dirujuk bang ya? Iya gitu. Saya berterima kasih banyak terbantu. Ya terima kasih Bu Trizan. Sehat selalu Bu. Kak Dena, Kak, cara melahirkan cesar pakai BPJS gimana? Untuk Cesar itu pakai BPJS, ya. tergantung indikasi medis ya Kak Dena ya. Mungkin pertama Kak Dena bisa dulu Kayak kenal nih Kak Dena nih. berobat ke tuh. Kak Dini ya. Kak Dini, sehat Kak Dini ya. Bisa Kak Dini lah, Kak Dini nih. Kak Dini belum? Iya, Kak Dini dulu rekan kerja. Oh. Bisa Kak, sesar Kak, ada dikasih medis, ada penyulit. Selamat ya Kak. Udah positif ya. Kak, BPJS jejak digitalnya nggak? Misal sudah digunakan apa saja? Rekam medis jejak digital. Kak, Mobil BPJS JKN ada jejak digitalnya nggak? Misal sudah digunakan Riwayat. untuk apa saja. Nah, di mobil JKN tuh ada riwayat iCare JKN. iCare JKN tuh kayak kita tuh berobat tanggal berapa sih kita berobat kapan, sebelumnya gitu. Kalau apa kita aja mau cek gitu. obat apa yang diberikan, itu bisa Kak. Di iCare JKN ya fiturnya. Kak, kalau desil 6-10 itu bisa mengajukan BPJS gratis. Soalnya waktu itu dapat, sekarang udah nonaktif. Desil Kita kurang paham ya istilah desil 6 sampai 10. Yang penting untuk yang dibayarkan pemerintah itu, mohon maaf, fakir miskin dan tidak mampu. Silakan nanti untuk lebih detailnya tanyakan ke dinas. dinas sosial. Kak, aku pakai BPJS Mandiri terus menikah mau ikut tunjangan suami ASN, ngurusnya gimana ya? Kak, aku pakai BPJS Mandiri terus Bisa menikah apa? mau ikut tunjangan suami yang ASN, ngurusnya gimana ya? Kak, aku pakai BPJS Mandiri terus menikah mau ikut tunjangan suami yang ASN. Nah, diurus dulu tunjangannya. Kalau emang ada bisa langsung Tunjangan lapor ke ya, Satker aja. ya tunjangan istri. Nah, nanti kalau sudah ada surat keterangan penghasilannya yang sudah ada tunjangan istri, bisa tuh lapor ke WhatsApp Pandawa atau bisa langsung datang ke BPJS tempat. Bisa kita bantu. Surat keterangan penghasilan ya Kak, bukan ampra gaji. Kak, kenapa JKN ku? Kak, kisah-kisah nih. Ku ada keterangan nik sudah daftar 3 kali, hubungi 165 gimana? Nah, Mungkin Kak, loginnya, Bang, ya? Iya, loginnya jangan gunakan di handphone Kakak. Jadi misalkan gini, Kakak udah login 2 kali di nik 2 apa nih? Kakak udah login 2 nik di handphone Kakak di Dia batasnya device. 3 Kak. Iya, cuman Kakak kalau bisa 2 nik aja yang login. Nah, gimana caranya nanti nick yang sudah login di handphone Kakak kisah-kisah itu silakan dia nicknya itu login di handphonenya gitu. Pindahin. Kak, BPJS jejak digitalnya. Saya belum pernah bikin BPJS tapi ada status terus dia kan statusnya sudah punya dan tapi tidak aktif itu gimana ya? Saya belum pernah bikin BPJS tapi dijadikan statusnya BPI sudah biasanya. punya tapi aktif itu gimana? Biasanya itu yang dibiarkan pemerintah Kak. Itu segmennya apa Kak? Di situ ada apa? Segmen penerima bantuan iuran, PBI atau gimana? Masih Kak. Makasih Kang infonya, sama-sama, sehat selalu. Persyaratan apa saja Kak Almira? Tadi Kak Almira nanya apa lagi? Kalbe nanti buat baru kali. Buat baru ya. Intinya untuk yang pendaftaran mandiri Kak Almira itu syaratnya kakak sama buku tabungan ya Kak, 2 itu aja. Kak, kalau BPJS-nya pekerja tapi tidak menerima upah. Itu Nggak bisa dapat dari pemerintah ya. Pekerja tapi tidak menerima upah. Itu Maksudnya gimana ya gimana, Kak Ulan? Kak Ulan? Harusnya pekerja pasti dia menerima upah ya Kak ya. Mungkin maksudnya nih pekerja cuman kantornya nggak nanggung gitu. Enggak, ini kalau dari bahasa Kak Ulan itu pekerja tapi tidak menerima upah itu yang perlu kita minta penjelasan. Harusnya pekerja itu pasti menerima upah. Wirausaha ya? Apa? Wira swasta. Wira swasta itu kan kayak misalkan berjualan gitu. Ya, iya. Maksudnya Kakak itu ya, wira swasta usaha ya. Kak, kalau di sini sudah tadi Kak Kak, mau ulang nanya misalkan Kesilang bisa bikin cetak lagu. Preti Sundere. Kak Preti ya, siapa Iya. Kak? Kak, maaf mau nanya misalkan Kesilang. Kak Susi, kita sekarang nggak ada cetak kartu KIS lagi Kak. Jadi untuk berobat itu menggunakan
nomor NIK di KTP aja Kak Susi. Jadi kalau berobat tunjukin nomor NIK aja yang ada di KTP. Jadi kita nggak ada cetak kartu lagi. Iya, Cuman kalau Kak Susi mau lihat kartu KIS-nya yang digital bisa di aplikasi Mobile JKN. Iya betul. Sejak awal tahun 2023 Kak Suci kita nggak cetak kartu lagi karena udah sinkronik sama BPJS. Kalau kemo ditanggung BPJS nggak? Kemo ditanggung. Ditanggung Kak, siapa saya? Untuk mengaktifkan BPJS kembali langsung bayar tunggakan atau gimana? Nah, untuk peralihan mandiri itu ada dua cara Kak Haimeka. Jadi, cara pertama kakak bisa langsung bayarkan. Kalau kakak mau langsung bayarkan bisa, tapi ditagihkan sejak nonaktif. Contoh pertama itu Tapi ini sebelumnya status apa nih Kak Meka nih? Mungkin langsung bayar tunggakan atau gimana Kak? mandiri ada tunggakan atau Iya. PPU? Oke, baik. Ini kita jelaskan dulu. Misalkan kalau dia nggak punya tunggakan nih. Jadi misalkan yang bersangkutan ini sudah punya BPJS tapi yang dibayarkan pemberi kerja sudah nggak aktif atau dibayarkan pemerintah tapi sudah nggak aktif, itu bisa dialihkan tuh dua cara tadi. Yang pertama bisa langsung bayar. Kalau langsung bayar ditagihkan sejak nonaktif ya. Tergantung kelasnya. Misalkan kelas dia nonaktif dari Januari. Dia pilih kelasnya kelas 2 sekarang dia mau daftarkan yang langsung bayar. Itu berarti 900.000 dia harus bayarkan dari Januari itu. Nah, yang cara kedua dia bisa nunggu 14 hari, tidak dikenakan sejak nonaktif gitu. Tapi nunggu 14 hari. Sekarang tanggal 30 berarti tanggal 14 baru bisa dibayarkan. Kak, aku seorang ASN, bisa nggak kalau aku mau ikutin kedua orang tua ketanggungan BPJS ku? Kalau PNS daerah belum bisa Kak Mami. Kalau PNS pusat udah bisa. Baru aktifin lagi BPJS nanti tanggal 1. Sekarang bayar pertama kelas 2 200.000. Bisa nggak langsung ganti KIS? Ganti kelas. Satu orang pertama kelas Ganti 2. kelas. Untuk perubahan kelas setahun sekali ya Kak Ana Surya. Jadi kalau sudah dipilih kelasnya kelas 2, kalau mau diubah nunggu tahun depan lagi Kak. Cek denda RITL gimana? Udah bayar tapi masih ada keterangan denda. Oke, baik Kak Rian. Jadi gini Kak Rian, kalau misalkan peserta sudah melunasi tunggakan, itu ada nama masa denda 45 hari. Dalam waktu 45 hari apabila dia ada rawat inap maka ada denda pelayanan kesehatan gitu. Jadi masa denda itu 45 hari Kak, masa denda. Kalau ada rawat inap, kalau rawat jalan dia nggak terbit dendanya. Kak, saya sudah aktifin punya anak saya ke kantor. Kenapa sampai sekarang nggak aktif-aktif ya? Nggak aktif. Ini harus kita cek dulu ke kita cek Arya dulu. Isanto gitu. Aktif. Mau daftar BPJS Prabayar kemana Mas? Di WhatsApp Pandawa juga bisa, di mobil JKN juga bisa. Ini auto debit maksudnya? Oh, Prabayar. mau daftar BPJS maksudnya daftar mandiri ya Kak Besum. Kalau daftar mandiri bisa ke WhatsApp Pandawa juga bisa Kak. Kak, kenapa saya tidak bisa daftar JKN? Karena di JKN-nya yang terdaftar nama orang lain, sedangkan saya pengguna baru. Harus kita cek dulu nih datanya KL gitu. KL kalau misalkan deket nih atau mau datang ke kantor, silakan KL datang ke kantor biar kita cek lebih detail nih datanya. Kak, gimana caranya bayar tunggakan BPJS Mandiri tanpa ikut program rehab? Langsung dibayarkan aja Kak. Langsung bayar aja Kak. Berarti langsung bayar semuanya Kak. Iya betul. 1 jam setelah pembayaran aktif Langsung tuh. aktif. Kak, kalau kartu BPJS hilang, minta surat keterangan hilang dulu Kak. Kak Intan, kalau kartunya hilang itu nggak perlu lagi Kak, karena kita sekarang udah nggak mencetak kartu BPJS lagi. Jadi kalau untuk berobat, Kak Intan cukup nunjukin KTP aja. Jadi nomor BPJS tuh sekarang dia sama dengan nomor NIK gitu. Untuk berobat cukup membawa KTP. Kita pun tidak ada mencetak kartu lagi sejak tahun 2023 ya Bang ya? Iya, sejak awal tahun 2023 kita nggak cetak kartu lagi. Rujukan dari Vaskes pertama ke RS dibatasi ya Kak? Untuk rujukan itu tergantung indikasi medis ya Kak Elis ya. Nah, kalau misalkan rujukan itu kita nggak ada batasi ya Kak. Maksudnya dia rujukannya berjenjang tuh. Kalau emang butuh dirujuk, pasti dirujuk. Betul. Nah, misalkan nih Kak Elisa dirujuk ke rumah sakit A misalkan. Misalkan ke poli jantung misalkan dirujuk ke rumah sakit ya. Itu rujukannya berjenjang Kak, dari tipe terendah dulu, misalkan akreditasi D, C, baru naik ke B. Kalau rumah sakitnya nggak bisa menangani, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang lain gitu. Bukan dibatasi, tapi rujukan berjenjang namanya. Kak Khaira Rina, BPJS Mandiri nunggak 11 tahun, tapi PBI saya aktif, tetap bayar tunggakannya ya? Harus dicek dulu Kak, Khaira Rina, kapan terhitungnya kakak mandiri. Kalau misalkan kakak
tagihannya itu muncul sebelum kakak terdaftar PBI, maka memang wajib dibayarkan. Tapi kalau setelah kakak tagihannya muncul seiring kakak PBI, itu bisa nanti dikoreksi tagihan. Harus dicek dulu datanya ya Kak Kaira. Kalau misalkan kakak berkenan datang ke kantor, bisa kita bantu cek. Dan juga sebagai informasi nih, kalau BPJS tuh kalau misalnya nggak aktif udah lama, dia yang ditagihkan cuma 24 bulan ya Bang ya? Iya, 25 bulan. 25 bulan. Iya, 24 bulan. 24 tambah 1 bulan berjalan. Bang, saya sekarang umur 21 dan BPJS dari PT Bapak saya. Sekarang BPJS saya nonaktif, kalau mau aktifkan. Kalau Kak Muhrizal masih kuliah, lampirkan aja surat keterangan aktif kuliah atau bukti bayar SPP-nya. Nanti bisa diaktifkan, dia maksimal usia 25 tahun. Bang, bagaimana cara aktifkan ke lurah kalau BPJS PP anak masih belum aktif? Siapa tuh? Kak Ani, coba laporkan ke dinas ya Kak ya. Di follow up aja kembali untuk yang dibayarkan pemerintah. Bentar ya guys, kita baca dulu nih. Ini banyak spam nih. Kak, kalau mau ke dokter gigi buat tambal atau pasang gigi palsu ditanggung BPJS enggak? Oke. Mami. Tambal itu sesuai indikasi medis. Kalau pasang gigi palsu, protesa gigi itu ditanggung ya Kak. Perahang itu kalau di rumah sakit 550.000. Kalau di FKTP yang bisa menangani 500.000. Sifatnya bantuan ya Kak Mami ya. Ya nggak ditanggung seluruhnya. Iya betul. Kak, kan aku udah terdaftar belum aktif, gimana cara aktifnya? Harus kita cek dulu datanya gitu. Non aktifnya kenapa? Betul. Kak, saya BPJS tenaga kerja non aktif. BPJS tenaga kerja bisa langsung ke BPJS tenaga kerja ya Bang ya? Iya, tapi kalau misalkan Kak ini maksudnya adalah mau daftar mandiri, silakan bisa ke WA Pandawa. Betul. Bang, saya sudah daftar BPJS lewat Brimo. Ini udah dijawab tadi. Bayar BPJS, Bang, sudah saya bayar Brimo. Dan di Brimo sudah lunas. Kenapa di JKN masih ada tunggakan ya? Bayarnya kapan Kak? Di email. Dia 1 jam setelah pembayaran aktif itu, harusnya enggak ya? Brimo bayarnya kapan? Pindah dari Mandiri ke BPJS pemerintah, Kak Sri Ani. Bisa langsung lapor ke dinas sosial ya Kak ya. Kak, kalau dapat KIS tapi udah tidak aktif, apa bisa diaktifkan kembali? Kak Chan. Kak, kalau udah dapat KIS, udah tidak aktif, apa bisa diaktifkan kembali? Kak Chan, laporkan ke dinas ya Kak, supaya diusulkan kembali. Amin. Ini Bang, kalau orang kecelakaan bermotor bisa pakai BPJS ya? Kecelakaan. Bang, kalau orang kecelakaan bermotor bisa pakai BPJS. Nah, perlu kami sampaikan nih Kak Herman dan teman-teman, untuk penjamin kecelakaan itu nggak hanya BPJS Kesehatan Kak, tetapi ada beberapa penjamin seperti Jasara Harja, BPJS Ketenagakerjaan, Asabri, Taspen. Nah, untuk penjaminannya itu dilihat dari kronologisnya gitu. Untuk alurnya peserta datangi dulu ke Polsek atau Polres untuk bikin laporan polisi, anggota keluarganya lah mungkin. Nah, nanti setelah itu bawa ke Jasa Raja. Nanti ke Jasa Raja akan melihat nih kronologisnya seperti apa. Biasanya Jasa Raja itu menanggung kecelakaan ganda. Nah, kalau misalkan kecelakaan itu tunggal, maka nanti ada penjaminan yang lain gitu. Siapa sih yang jamin? Apakah BPJS, apakah BPJS yang lain gitu. Ketenagakerjaan. Kak, apa saja syarat klaim iuran yang double bayar? Istri dan suami kepotong BPJS dari gaji masing-masing. Memang wajib Kak Utagaul. Itu gitu. bukan double bayar ya Kak? Iya. Kak Utagaul ya, karena sebagai pekerja itu kan masing-masing harus dari tempat kerjanya wajib membayarkan BPJS karyawannya. Betul. Jadi di mana jika Kak Utagaul kerja ya dari tempat kerjanya, dan istrinya juga. Betul. Regulasinya di Perpres 82 Kak Utagaul. Kalau Kakak membaca di situ nanti dalam hal suami istri sama-sama bekerja, maka pemberi kerja sama-sama mendaftarkan pekerjanya itu gitu. Tanggal 17 September Bang, bayar lewat Brimo. 17 September belum aktif. Masih ada tunggakan keterangannya. Kalau misalkan tanggal 17 September bayarkan lewat Brimo dan belum aktif, coba Kak Zizi laporkan ke kantor BPJS. Nanti biar kita cek lebih pastinya Kak. Nanti kalau misalkan memang belum aktif, nanti kita bisa bantu aktivasi manual. Bawa bukti bayarannya Kak ya.
intinya untuk pembayaran BPJS kesehatan tuh paling cepat tuh 1 kali 24 jam udah aktif itu Kak. Jadi kalau misalkan belum aktif, udah sehari belum aktif, silakan datang ke kantor BPJS-nya biar kita bantu aktivasi manual. Bawa bukti bayarnya. Kaira Rina, kemarin ke kantor BPJS keterangan nggak ada tunggakan, namun di aplikasi JKN ada Kak. Kemarin ke kantor BPJS keterangan nggak ada tunggakan, namun di aplikasi JKN ada Kak. Harus kita cek dulu Kak Kaira. Kak Kaira di mana posisinya? Kalau di Tanjung Pinang coba datang ke kantor BPJS saja Kak, kita bantu cek nanti. Pak, saya daftar BPJS lewat Pandawa, terus ada perintah pembayaran pada tanggal sekian maksudnya. Betul. Oke, Arif Gan. Jadi bayarnya tuh 14 hari. Iya. Nah, hati-hati juga Kak Arif Gan. Jadi di Pandawa tuh bisa yang langsung bayar, bisa juga yang nunggu 14 hari. Tadi yang udah kami jelaskan, untuk yang langsung bayar tuh ditagihkan sejak nonaktif. Tapi kalau misalkan yang nunggu 14 hari, dia 14 hari ke depan baru bisa bayarkan. Nah, kalau misalkan Kakak pilih yang 14 hari, nanti muncul tuh di situ pembayaran tanggal sekian, maksudnya gimana ya? Misalkan Kakak pembayarannya di tanggal 14, yaitu tanggal 14 paling cepat tuh Kakak baru bisa bayarkan. Ada paling lambatnya nanti misalkan tanggal 30. Nah, kalau misalkan Kakak lewat dari tanggal 30 tuh kena 14 hari lagi. Jadi ya, menunggu lagi. Iya, betul. Kalau sudah masuk tanggal pembayarannya silakan dibayarkan ya Kak ya. 1 jam setelah pembayaran aktif. Kak, cara aktifkan lagi BPJS. Bisa Kak di WhatsApp Pandawa aja Kak, atau mobil JKN bisa. Atau boleh datang ke kantor Kak Kia sekian. Saya tekan. Oke. Robi Oktadani. Kak Robi, Kak, gimana cara mencairkan BPJS? Untuk mencairkan BPJS bisa langsung ke BPJS Ketenagakerjaan ya, Kak. Iya, Kak Robi. Kita BPJS Kesehatan ya, Kak Robi. Oke, udah. Oh, ini spam nih. Kak, itu. Kak, kalau saya punya BPJS Mandiri mau pindah ke BPJS BNI gimana caranya? BPJS BNI nggak ada Kak Robi. Maksudnya Kota Pangkal Pinang, Kak Kaira. Kepulauan Bangka Belitung. Oke. Berarti Kakak coba ke kantor BPJS tempat aja Kak, tanyain tadi terkait dengan case-nya Kakak gitu. Kalau Kakak di Tanjung Pinang bisa nih kita bantu cek juga. Kakak bisa datang ke kantor. Kalau pakai fitur rehab tuh sekali pembayaran bisa langsung aktif apa enggak sih Pak? Soalnya buat kerja. Oke, nggak bisa Kak. Nggak bisa. Jadi harus sampai pelunasan baru bisa aktif. Baru bisa aktif. Kak, kalau satu kakak ada yang mandiri kelas 3, anggota lain PBI, apa kemungkinan ikut ke mandiri juga? Kak, kalau satu kakak ada yang mandiri kelas 3 dan anggota lain PBI, apa kemungkinan ikut ke mandiri juga? Enggak Kak. Jadi kalau misalkan daftar mandiri yang kelas 3, maka anggota keluarga lain tetap di PBI aja, kecuali ada satu anggota keluarga mau daftar mandiri yang kelas 2, maka yang lain harus didaftarkan kelas 2 karena harus sama kelasnya Kak. Kalau punya BPJS Mandiri terus mau pindah ke BPJS Ketenagakerjaan, suami bisa nggak? Mandiri bisa Kak. Kalau suaminya pegawai swasta, maksudnya BPJS Kesehatan nih Kak ya. Kalau suaminya pegawai swasta tinggal bawa aja kakaknya. Tapi kalau suaminya PNS daerah, PNS bawa surat keterangan penghasilan sama SK sama kakak. Kak Robi Okta. Kalau pindah mandiri ke BPJS Mandiri ke BPJS BCA. Mungkin maksudnya bagus di pertanyaan. Mungkin maksudnya tuh outer bed kali. Outer bed. Nah, kalau Kak Robi mau outer. kalau Kak Robi mau outer bed BCA bisa laporkan dulu ke bank BCA-nya. Ini spam nih. Pak, kalau satu kakak mandiri semua terus satu anggota mau pindah ke BPJS PBI, boleh nggak tapi masih ada tunggakan? Laporkan aja ke dinas, itu wewenang dinas ya Kak. Kadang ada dinas yang mau daftarkan peserta masih punya tunggakan, tapi ada juga yang dia nggak mau, dia nggak berkenan. Dari BPJS Sunario naik aja. Ya. Oke. Terus pembayaran mandiri gimana Kak kalau aku udah pindah BPJS Tenaga Kerja?
BPJS Terus pembiayaan Kesehatan. mandiri gimana kak? Akan terstop kak nanti Mm-mm. ketika kakak udah dialihkan ikut ke suami, maka yang mandiri udah terstop. Udah nggak dibayarkan lagi. Mm-mm. Kak, kalau mau ganti nama bayi di JKN gimana caranya? Apa harus ke kantor BPJS? Harus ke kantor BPJS kak, atau bisa ke WhatsApp Pandawa, pilih perubahan identitas. Nanti yang namanya bayi nyonya akan diganti sesuai kakaknya. Kalau udah punya kakak ya kak ya, Iya. pindah ke kelas 3 karena BPJS sebelumnya sudah nonaktif. Kak Robi. Pindah ke BPJS kelas 3 karena BPJS sebelumnya sudah nonaktif. Pindah ke BPJS kelas 3 karena BPJS sebelumnya sudah nonaktif. Pindah ke kelas, maksudnya apa Kak Irma gitu. Kalau misalkan Kak Irma dulunya BPJS sudah nonaktif, mau pindahkan ke kelas 3 bisa Kak? Kak, kalau mau ganti nama udah. itu ya itu maksud saya Kak, maklum saya orang kampung nggak ngerti. Ya nggak apa-apa Kak Siap. Robi. Bisa kok auto debit dari Bank Iya. Mandiri ke BCA bisa. Alihkan. Laporkan dulu ke Bank Mandirinya untuk dinonaktifkan, baru dialihkan ke Bank BCA. Di hari yang sama ya Kak. Oke, terima kasih Kak, sama-sama Kak Aziz. Bang, dari BPJS Mandiri aku bisa nggak pindah ke kakak Pindah ke kakak. abang Maksudnya ke gimana ya Kak Ramdhani? Ramadhani Janis? Kak, BPJS Mandiri tiba-tiba jadi PBI, itu kira-kira selamanya atau berapa tahun aja ya Kak PBI? Ya itu tergantung dari pemerintahnya Kak Duo gitu. Kalau emang kakak Duo layak untuk di PBI ya berarti nanti PBI gitu statusnya. Karena kan ada dilihat juga ya Kak Duo ya, kan dia ada kuotanya juga. Betul. Kamu ganti nama baik apa? Harus potong gamping lagi kan? Aduh, karena bisa. Ganti nama bayi. Kalau ganti nama bayi cukup bawa kakaknya Kak Robi. Iya, agak lucu nih pertanyaannya nih. Iya. Nggak ada kalau ganti nama bayi cukup bawa kakaknya Kak. Nanti kita bantu update namanya. Maaf kalau ayah ibu punya BPJS pemerintah, anaknya bisa bikin yang pemerintah nggak Kak? Nah, Bantuan kalau ibu pemerintah. punya BPJS pemerintahnya bisa bikin pemerintah nggak Kak? Laporkan ke dinasnya ya Kak Reina gitu. Jadi nanti dinasnya yang mendaftarkan gitu, mengusulkan. Dinas Anaknya sosial. usia berapa Kak Reina? Kak Reina usia berapa? Pemerintahnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Aku rujukan habis, sedangkan aku kontrol tanggal 19 Oktober. Boleh nggak minta rujukan ke puskesmas tanggal 11? Boleh nggak? Oke, aku rujukan habis. Rujukan Kalau surat habis. rujukannya habis, silakan nanti kakak perpanjang surat rujukannya ya kak. Ke Vaskes lagi? Iya, ke Vaskes tingkat pertamanya. Jadi kalau misalkan nanti sudah diperpanjang, silakan ngambil nomor antrian online-nya di aplikasi mobil Betul. JKN itu tanggal 19. KJKN sama BPJS kerjaan sama apa beda? Beda Kak Iis. JKN mau BPJS kesehatan ya Kak Iis ya. Cara aktifin BPJS di Pandawa, pilih menu apa Kak? Pilih jenis layanan administrasi. Kalau misalkan Kak Yuli sudah pernah punya BPJS, pilih pengalihan segmen kepesertaan. Kak, cara rehab gimana Kak? Soalnya katanya keluarga tidak berhak mendaftar pembayaran bertahap. Nggak berhaknya kenapa Kak? Ah, ah. Yang penting dia kalau misalkan lebih dari 3 bulan tunggakannya bisa. Kok. Bang, status abang di kakak lajang atau duda? Bang, status abang di kakak lajang. Siapa nih? Oh, Kak saya Ramadhani. maksudnya. Kak Ramadhani ini maksudnya gimana Kak? Iya, maksudnya gimana Kak? Cara daftar BPJS Mandiri bayi yang belum lahir gimana ya? Belum bisa Kak Belum Yemi, bisa, gitu. Kak. Harus udah Harus lahir dulu baru. Kak, saya mau pindah Vaskes ke Bau-Bau, bisa nggak Kak? Belum 1 bulan tapi Vaskesnya saya di Padang. Belum 1 bulan ke Bau-Bau. Bisa Kak? Udah domisili di sana ya Kak Aldi? Insya Allah bisa Kak. Mungkin kedepannya kalau pindah di Bau-Bau, pindahin aja Vaskesnya Kak. Kak, emang kalau BPJS Mandiri nggak bisa bayar per orang ya? Gak bisa Kak, harus satu kakak. Satu susunan.
Kak, BPJS sekarang nggak ngeluarin kartu fisik ya, aku punya kartu elektrik. Kalau misalnya mau dicetak bisa nggak ya? Kita nggak cetak kartu lagi, Kak, Indomie Soto. Kak, Indomie Soto juga kalau berobat Kak, kita cukup pakai KTP aja sekarang Kak. Betul, tunjukin aja Kak. Tunjukin aja KTP-nya, jadi nggak perlu lagi cetak-cetak kartu. Iya. Kak, aku mau masuk aplikasi JKN tapi disuruh masukin password. Berarti daftar dulu akunnya. Dia untuk masuk login itu harus masukin password Kak, Adekia. Daftar akun mobil JKN dulu Kak. Betul. Kak, BPJS saya udah. Bang, aku pernah lama nggak bayar BPJS dan nggak mampu lagi bayarnya. Kayak mana cara lihat masih aktif apa enggak? Mobil JKN atau KNC. WhatsApp Pandawa Kak? Bisa tuh. Nggak mampu lagi bayarnya. Atau KNJ usulkan aja nih biarkan pemerintah ya kan. Bisa, kalau mau jadi BPJS yang dibayarkan pemerintah bisa melalui dinas sosial Kak. Betul. Atau misalnya KNJ mau mandiri, mungkin tunggakannya bisa dicicil aja. Betul. Di program rehab yang ada di aplikasi mobil JKN. Kak, BPJS KIS Vaskes dokter umum, kalau lab bisa gratis nggak? Mau lab kuning? Lab kuning, oke. Intinya untuk tindakan itu sesuai indikasi medis ya Kak Sumiasi. Jadi kalau misalkan dari dokter itu menyarankan untuk dirujuk, maka akan dirujuk ke spesialis ya Kak ya. Nanti di dokter spesialis lah yang akan menentukan tindakannya, pemeriksaan apa gitu. Nggak bisa kita minta sendiri ya Kak ya? Betul gitu. Udah tadi. Saya udah lebih 12 bulan Bang, kemarin ada live BPJS-nya, saya tanya katanya lebih 5 bulan bisa rehab. Betul. Betul, bisa betul. Kak Isa, dia lebih 3 bulan malah. Iya. Mungkin kalau memang ada kendala kita cek dulu Kak, kendala Iya. di mana, karena kalau dia memang udah lebih 3 bulan itu bisa daftar ini di rehab. Ya, yang penting di dalam satu susunan itu semuanya lebih dari 3 bulan. Satu keluarga ya Kak dilihat ya Kak? Iya, betul. Udah pernah daftar tapi pas mau login lagi nggak bisa. Klik lupa kata sandi aja Kak Adeki ya. Kak Dekia lupa kata sandi aja Kak. Ikutin aja nanti langkah-langkahnya Kak. Kalaupun nggak bisa lewat WA Pandawa bisa. Oh iya nih. Oh iya teman-teman nih, untuk layanan Pandawa saat ini sedang ada peningkatan layanannya. Oh, jadi memang belum bisa diakses nih untuk Pandawa saat ini Saat karena ini belum bisa diakses. biasanya di akhir bulan tuh kita ada peningkatan layanan gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ada perubahan-perubahan data bisa bulan depan besok udah bisa diubah. Kak, caranya ganti nomor BPJS gimana? Ganti nomor BPJS maksudnya nomor handphone ya Kak? Nomor HP bisa di mobil JKN, bisa kalau mau ganti nomor HP. Mas, kalau denda telat bayar itu nggak kelihatan di aplikasi JKN ya? Kalau telat Mas, bayar kalau nggak ada telat bayar itu nggak kelihatan di aplikasi JKN ya. Coba aja cek di info pesertanya Kak. Bisa dilihat. Kak Ike, kalau denda pembayaran iuran itu nggak ada ya Kak ya? Cuman Iya. adanya tuh denda kalau misalnya kita non aktif, ada denda rawat inap Kak. Iya betul. The Sleep Zulkarnain. Kak, The Sleep. Ya mohon maaf ya Kak, The Sleep atas ketidaknyamanannya. Jadi gini Kak, sesuai dengan peraturan Kak, jadi anak yang lahir mulai dari Desember 2018 ke atas itu wajib dia didaftarkan. Sebetulnya tuh seluruh penduduk Indonesia itu wajib didaftarkan. Nah, ditekankan lagi lah di Perpres 82 tahun 2018. Jadi anak bayi baru lahir itu wajib didaftarkan dia. Ketika dia telah didaftarkan, misalkan dia lahir di Januari 2019, baru didaftarkan di Januari 2020 misalkan ya, itu akan ditagihkan sejak dia lahir gitu. Jadi sudah ada ketentuannya ya Kak. Dan kalau udah lebih dari 2 tahun, Iya. itu yang ditagihin hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun saja, 25 bulan Kak. Jadi kalau udah 3 misalkan tahun, betul. ini kan udah 3 tahun nih. Udah 3 tahun nih, hanya 25 bulan aja yang ditagihkan gitu. Misalnya kalau ambil kelas 3 berarti 35.000 Bang ya. Kali Iya, kan betul. 24 bulan. Betul. Mas, kalau udah telah bayar itu nggak kelihatan di aplikasi Mojoy. Cek aja di info iuran ya Kak untuk tagihan-tagihannya. Ini spam Kak Lisa nih. Tapi pas saya mau bayar daftar katanya keluarga tidak berhak mendaftar rencana pembayaran bertahap. Nah, harus dicek dulu Kak Lisa, apakah ada anggota keluarga yang
mana dia di bawah 3 bulan tunggakannya atau ada penangguhan pembayaran. Dia kalau misalkan ada yang penangguhan pembayaran. Kak Lisa nih satu kepesertaannya satu keluarga berapa ini Kak? Ada berapa satu kakaknya? Mungkin harus dicek dulu satu-satu. Iya. Kalisa di mana Kak? Kalau misalkan di Tanjung Pinang boleh langsung datang ke kantor aja biar kita nanti cek. Kalau lahiran di bidan Iya, tapi masih masa RITL apa kena denda juga Kak? Kalau rawat inap Maksudnya tapi masih masa RITL itu apa? masa denda 45 hari itu Bang. Oh, kalau misalkan masa denda 45 hari Kak, kalau misalkan rawat inap ya tentu ada dendanya Kak nanti Kak. Jadi denda ini diterbitkan sama pihak rumah sakit, nominalnya itu formulanya itu rumusnya 5% dikalikan jumlah bulan menunggak dikalikan biaya pelayanan kesehatannya. Maksimal jumlah bulan menunggaknya 12 bulan. Kak, aku daftar BPJS gratis. Oke Kak Alia. Kenapa JKN suka logot sendiri ya Kak? Oh ya, mohon maaf atas ketidaknyamannya Kak ya, kalau misalkan logout sendiri mungkin aplikasi sedang gangguan atau sedang ada perbaikan Kak gitu. Jadi coba aja lagi Kak untuk login. Itu sudah beberapa masukan dari peserta sudah kita sampaikan juga ke tim IT ya Kak ya. Coba aja tiap Vaskes TK. Ada petugas BPJS, jadi kalau pasien komplain bisa langsung ke petugas, bukan nakes. Kak Adisti ya, oke. Kak Adisti di Vaskes-Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kak, kita itu ada petugas BPJS 1. Memang tidak stay di Vaskes, namun ada posternya yang bisa kakak hubungi kapan aja Kak. Jadi kalau ada kendala bisa langsung hubungi dan itu nomornya langsung ke orangnya. Langsung bisa aja kakak hubungi langsung di situ. Iya, kalau misalkan Bapak Kakak Adisti itu nakes, bekerja di fasilitas kesehatan, Kakak kan pasti punya tuh kontak petugas kita tuh BPJS Kesehatan. Nah, itu silakan kontak aja Kak gitu. Intinya sesuai ketentuan ya kita bisa sampaikan ke Kak dengan cara yang baik kepada peserta gitu, untuk mengedukasikan gitu. Jadi untuk peserta semuanya yang ada di Iya. yang ada kendala di fasilitas kesehatan bisa hubungi Betul. aja BPJS 1, BPJS siap membantu. Iya, Itu ada poster-posternya di setiap fasilitas kesehatan tuh ada Ya. pasti. Setidaknya Kak Adisti kalau misalkan hak komplain dan dari petugas Puskesmas sudah mengedukasi tetapi tidak berkenan, ya silakan diarahkan aja ke kantor BPJS biar kita sampaikan juga. Yang penting kita harus sampaikan dengan kepada peserta itu dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Silakan Kak, sampaikan aja keluhan-keluhan. Kak, bulan ini belum bayar tapi bulan depan bayarnya itu gimana Kak? Oh, kalau misalkan lewat bulan itu nanti Non-aktif, statusnya, Kak. Gitu. Batas waktu pembayaran tanggal 10 ya Kak. Jadi sebelum tanggal 10 sudah mohon untuk dapat dibayarkan sesuai dengan waktunya Kakak. Kak, kenapa kok nama anak saya nggak masuk peserta di mobil JKN? Oke Kak Gita, bagus nih pertanyaan nih. Jadi kalau misalkan Kakak yang dibayarkan pemerintah, memang yang dibayarkan pemerintah tuh kadang usulannya misalkan dulu beda kakak sama suami, kemudian udah satu kakak. Nah itu misalkan kakak misalkan ikut ke orang tua, dia ini Kak, dia kadang-kadang usulannya tuh terpisah-pisah gitu, sehingga nama anak kakak pun juga terpisah. Karena ada juga case yang kita temukan itu orang tuanya sudah terdaftar yang dibayarkan pemerintah pusat, lalu anaknya terdaftar yang dibayarkan pemerintah daerah, maka nggak Jadi muncul terpisah. nggak muncul di aplikasi mobil JKN Kak Gita gitu. Jadi anak harus download aplikasi mobil JKN juga, dibantu aja sama orang tuanya. Jadi kalau beda di mobil JKN itu kalau beda kepesertaan pasti beda ya. beda Nggak segmen, beda segmen, beda di mobil JKN-nya. Betul. Kecuali satu keluarga satu segmen. Nah, itu harus dicek dulu jadinya Kak kita segmennya gimana. Betul. Bang, kalau ada BPJS yang gratis. Tapi tidak ada aplikasi mobil JKN, apa masih bisa berobat di Puskesmas? Nah sekarang itu per 1 Oktober itu seluruh peserta sudah download aplikasi mobil JKN, dan untuk mendaftar antrian online itu harus pakai aplikasi mobil JKN Kak Mariani. Jadi silakan download aplikasi mobil JKN-nya, bisa daftar antrian online di sana gitu. Kak, aku daftar BPJS tanggal 6 Oktober baru bisa dibayar. Kalau habis dibayar langsung bisa Kak.
kalau udah dibayar langsung aktif bisa Betul, digunakan. 1 jam setelah pembayaran aktif ya Kak Tutut. Oke. Mau reset JKN emang harus pakai pak laring. Nggak perlu Kak, maksudnya kalau reset aplikasi mobil JKN nggak perlu pakai pak laring. Kak, aku sama suami kan satu kakak, awalnya bikin yang mandiri tapi punya suami kok tiba-tiba ganti jadi PBI ya. Nah itu Kak Wika, ketika peserta udah didaftarkan mandiri, tiba-tiba dari pemerintah mendaftarkan PBI, nah itu maka akan berubah statusnya, dan itu lebih detailnya coba tanyakan ke dinas Kak gitu. Atau kalau misalkan kakak mau daftar mandiri juga, mau dibayarkan pemerintah juga, silakan Kak Wika bisa diusulkan juga gitu. Harusnya satu kakak ya Kak. Salam agen Besiar Karimun, salam Kak adik kakak. Semoga sukses selalu ya, lancar aktivitasnya. Kalau di kakak 3 bang, tapi di JKN berdua nunggak. Nama anak belum ada bang, tapi statusnya lunas bang. Kak Lisa nih. Kalau di kakak 3 bang, tapi di JKN berdua nunggak. Nama anak belum ada bang, tapi statusnya lunas bang. Nama anak belum ada, tapi statusnya lunas. Kak Lisa tadi izin kalau misalkan berkenan untuk datang ke kantor BPJS di Tanjung Pinang, silakan datang Kak, biar kita coba cek dulu ya Kak ya datanya Kak. Betul, biar informasi jelas pasti, kami akurat kepada peserta gitu. Kak, saya KIS dari desa suami. Pernah daftar mandiri tapi sudah tidak aktif, mau pindah ke KIS, bisa nggak Kak? Lapornya ke dinas ya Kak, kalau mau yang dibayarkan pemerintah, dinas kesehatan atau dinas sosial. Dari KIS terus kerja dapat BPJS, terus lisan mau kembali ke KIS, bisa nggak? Ya, oke. Bisa Kak Mario, lapornya ke dinas sosial ya Kak. Tuh. Atau dinas kesehatan. Bang, BPJS ku dulunya mandiri tapi sekarang sudah pindah ke pemerintah, masih ada tunggakan, apa wajib dibayar? Baik, wajib dibayar Kak Dut. Jadi kalau misalkan peserta punya tunggakan itu, wajib dia membayar tunggakannya. Itu kewajiban dia gitu. Jadi walaupun ada tunggakan tapi Dut kan dia aktif kan, mungkin bisa aja kalau mau ringan melalui program rehab untuk dicicil. Kak, aplikasi Mobile JKN verifikasi wajah gagal terus. Loh Kak, kenapa iya? Oke, mohon maaf ya Kak atas tidak nyamannya Kak non-name. Jadi kalau misalkan verifikasi wajah gagal, harus dulu pernah Kak verifikasi wajah gagal, tapi harusnya sekarang ada juga verifikasi wajah berhasil. Tapi kalau gagal nanti Kakak lewati, bisa nggak Kak? Atau kalau memang misalkan ada kendala juga, boleh Kakak datang ke kantor BPJS biar kita bantu nanti dipandu. Kak, aku punya BPJS mandiri dan ada tunggakan, tapi lihat di aplikasi Bansos statusnya PBI JK aktif. Iya, berarti kalau misalkan PBI JK aktif bisa digunakan tuh Kak tapi tunggakannya tetap wajib dilunasi ya Kak. Kak, kalau tanggal 30 September pindah Vaskes per tanggal 1 Oktober udah bisa digunakan belum buat berobat? Bisa Kak. Dia lapor bulan ini untuk bulan berikutnya. Jadi kalau tanggal 30 ini Kakak ubah, tanggal besok udah bisa gunakan. Dia setiap per tanggal 1. Iya. Kak, kalau ada denda pelayanan berlaku untuk semua anggota keluarga, masa dendanya itu satu susunan anggota keluarga ya Kak ya. Tapi kalau misalkan dendanya terbit itu ketika dia peserta rawat inap. Siapa yang rawat inap maka ada dendanya. Dari case DPR. Kak, kalau mau denda udah DPR Ian Funds. Kak, kalau jenis peserta PBI jaminan kesehatan itu gimana maksudnya? Itu peserta jenis PBI itu penerima bantuan iuran Kak yang dibayarkan oleh pemerintah. Betul, PBI jaminan kesehatan itu yang dibayarkan pemerintah pusat Kak Novita melalui Kementerian Sosial. Kak, kalau lupa email sama nomor handphone gimana ya login JKN-nya? Bisa Pandawa. Nanti ganti dulu nomor handphonenya di nomor WhatsApp Pandawa. Pandawa bisa. Betul, cuman sore ini Pandawa belum bisa diakses karena lagi ada peningkatan layanan, proses peningkatan layanan.
sedang maintenance ya kak. Kalau JKN-nya nggak bisa masuk gimana kak? Tapi BPJS aktif. Ya Nggak bisa masuk maksudnya gimana kak? Lupa password kah? Atau kendalanya apa? Kak Amel kalau misalkan aktif ya bisa digunakan sih kak, tapi kakak tetap download aplikasi BPJKN supaya bisa daftar antrian online. Udah. Kak maaf tadi sempat keluar, aku pakai BPJS Mandiri terus menikah mau ikut tunjangan suami yang ASN. Dia tadi Kak Azmi ya. Jadi kalau misalkan suami ASN sudah masuk belum tunjangan istri. Jadi kalau misalkan sudah masuk, nanti datang aja atau WhatsApp Pandawa bisa tuh bawa upload aja surat keterangan penghasilannya. Sudah ada tunjangan keluarga. Kak kamu bayar tunggakan, tapi dulu daftar masih satu kakak sama ortu. Sekarang udah bisa kakak. Jadi gimana bayar tunggakannya? Pisahin dulu. Iya itu kalau untuk tunggakan mau pisahin data itu wajib dibayarkan dulu kak gitu. Setelah dibayarkan baru nanti kita pisahkan. Jadi bulan depan dan seterusnya itu bayarnya sesuai dengan kakak. Udah terpisah. Wih. Ortu dan kakaknya mandiri menunggak, abang dan adiknya belum ada BPJS, mau buat PBI bisa apa enggak? Laporkan ke dinas ya Bu. Intinya teman-teman kalau misalkan mau dibayarkan pemerintah itu lapornya ke dinas kesehatan atau dinas sosial. Terkait yang punya tunggakan itu dari wewenang dinas, apakah mereka berkenan punya ketentuan kebijakan untuk daftarkan. Kak kalau mau nonaktifkan BPJS sementara bagaimana? Untuk penonaktifan BPJS sementara itu dia ada dua syarat. Pertama mohon maaf nih pesertanya meninggal. Kalau nonaktif ya pesertanya meninggal. Yang kedua adalah peserta ke luar negeri selama 6 bulan berturut-turut gitu. Hanya dua cara untuk menonaktifkan BPJS. Selain itu nggak bisa dinonaktifkan ya. ya? Untuk mandiri ya kak ya. Kak BPJS saya PBI tapi diubah ke kelas 2, apakah bisa ubah kembali ke PBI kembali? Oh maksudnya diubah kelas 2 nih pekerja ya kak. Kalau misalkan mau diubah kembali ke PBI silakan laporkan ke dinas kak. Dinas kesehatan atau dinas sosial. Kak suamiku punya tunggakan satu keluarga, apa bisa bayar untuk diri sendiri? Kak kosong. Kalau satu kakak harus bayarkan dulu satu kakak ya kak semua. Betul, baru nanti bisa kita pindahkan kak. Anakku belum pernah aku bikin BPJS tapi kok dicek udah keterangan aktif ya, keterangan PBI jaminan kesehatan. Berarti anak Kak Novita itu diusulkan juga kak yang dibayarkan pemerintah sama dinas gitu. Dinas. Sama biasanya diusulkan dari RT RW biasa yang diusulkan kak. Kadang itulah bangnya, kadang orang banyak nggak tahu tiba-tiba aktif PBI. Iya betul. Itu bisa jadi karena dari RT-nya atau RW-nya yang mengirimkan nama ke Dinsos gitu untuk warganya ada yang didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran BPJS. Betul. Intinya kalau misalkan kakak nggak merasa daftar tapi sudah aktif yang dibayarkan pemerintah itu kan berarti kan syukur ya kak ya. Sudah punya BPJS, sudah aktif, silakan bisa digunakan kalau aktif. Kalau sudah berhenti kerja dan ingin bayar mandiri, apakah harus lapor dulu ke kantor BPJS? Untuk beralih mandiri itu bisa di nomor WhatsApp Pandawa kak, di pilih menu administrasi dan pilih menu pengaktifan kembali status kepesertaan. Kalau mau bawa BPJS datang langsung ke kantor ya. Data Pandawa bisa kak. Di WhatsApp Pandawa bisa kak. Untuk peserta mandiri itu butuh kakak kak ya, kakak dan rekening. Kalau BPJS ditahan perusahaan, apakah bisa diurus langsung ke sana? Karena keluar tidak baik-baik, jadi ditahan perusahaan. BPJS ditahan perusahaan. Harus dinonaktifkan dulu Kak Mei sama perusahaannya. Kak Mei, justru kalau perusahaannya masih membayarkan rugi bang ya? Rugi perusahaannya bayarkannya. Justru kalau perusahaannya masih membayarkan Kak Mei, berarti mereka yang rugi, bukan betul. Membayarkan yang bukan karyawannya lagi. Betul. Nah harusnya mereka sudah tidak bayarkan, jadi kalau udah tidak dibayarkan tidak aktif, jadi tinggal alihkan aja ke mandiri. Betul, kecuali yang ditahan ijazah kan. Kecuali yang ditahan ijazah kak. Kalau BPJS yang ditahan itu malahnya rugi mereka harusnya ya. Iya harusnya rugi, mereka tetap bayarkan tuh. Kalau mau buat BPJS
punya ibu saya KIS dinonaktifkan, kenapa? Mengaktifkan kembali diminta uang. Intinya untuk pengurusan BPJS Kesehatan tuh tidak ada diminta uang ya Kak ya. Jadi kalau misalkan mau dibayarkan pemerintah, silakan laporkan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Hati-hati ya Kak terhadap segala jenis penipuan ya yang mengatasnamakan organisasi. Wilson, Kak, kalau BPJS di mobil JKN status nonaktif gimana ya? Kak Wilson, dicek aja Kak info peserta nonaktifnya kenapa? Apakah Kak Wilson ada tunggakan atau apa statusnya ya? Kak cara Cek Vaskes 1 gimana belum daftar JKN? Kak cara cek Vaskes 1 gimana belum daftar JKN? WA Pandawa bisa, tapi bagusnya daftar JKN Daftar dulu. JKN aja Kak Yuli. Kak Yuli, daftar aplikasi mobile JKN Iya, aja betul. Kak, karena Bisa di cek situ Vaskesnya. gampang banget ngeceknya, lengkap. Betul. Sebetulnya kalau datang ke kantor BPJS bisa aja kita bantu cek, tapi kan coba download aplikasi Lebih JKN enak ya dari rumah aja. atau telepon care center 165 kita coba Kak. Bang, kalau BPJS saya dari kerja sudah mati dan mau aktifkan kembali ke pribadi gimana ya? Kak, AMB bisa melalui nomor WhatsApp Pandawa Kak mengaktifkan kembali status kepesertaan. Kak, JKN ku kok nggak bisa verifikasi ya? Kenapa? Verifikasi apa ya Kak maksudnya? Kalau BPJS Bang, pembuatan gigi palsu ditanggung BPJS enggak? Protesa gigi ditanggung Kak Darah Meta, tapi sifatnya bantuan ya Kak. Perahangnya 550.000 kalau di rumah sakit. Kalau mau lahiran metode ILA, bisa nggak pakai BPJS pemerintah kelas 3? Metode ILA, saya coba cek ya istilah-istilah kayak gini Kak. Bentar ya. Kita cek dulu ya Kak Nonem istilah metode ILA ini. Kak, iuran suami sekeluarga 3 juta Kak. Kalau per orang cuma 600.000, apa nggak ada solusi Kak? Untuk dibayarkan semua. Satu kakaknya ada berapa orang Kak? Ini Kak kosong 3 juta. Mungkin biar ringan Kak bisa melalui cicilan di program rehab yang ada di aplikasi mobile JKN. Tapi tetap aktifnya tunggu setelah cicilannya selesai Kak. Karena kita kan di JKN itu terdaftarnya hitungannya satu keluarga ya Kak ya. Jadi kalau ada tunggakan wajib melunaskan semuanya. Kak, kalau daftar pakai KTP bisa nggak? Bisa Kak Jeffrey, kalau mau daftar BPJS tuh butuhnya kakak ya, kakak KTP dan rekening. Kalau pakai JKN harus verifikasi wajah nggak? Soalnya ini bantuin cek vaskes orang tua. Untuk cek info peserta aja nggak perlu verifikasi Kak. Ada 5 kepala Kak, maksud 5 anggota keluarga. Sudah? Yang tadi Bang, tunggakannya udah sampai 3 juta. Mau dilunaskan kan harus semua. Berat. Oke. Karena ada 5 kepala di satu kakak. Iya. Dia harus satu keluarga Kak. Karena untuk peralihan dipisahkan datanya itu dari mandiri ke mandiri itu dia harus bayar tunggakannya Kak, kosong gitu. Jadi sebetulnya mungkin maksudnya bukan si satu peserta yang bayarkan ya, tetapi dikoordinasi sama keluarga dulu untuk pembayarannya gitu. Kak, bisa nggak sih BPJS kelas 2 turun ke kelas 3? Bisa. Bisa Pindah Kak? kelas bisa di Pandawa, bisa di mobil JKN, bisa ya Kak. Mau aktifkan kembali ada denda yang harus dibayar? Nggak ada Kak, Mita Ayumi. Iya. Wih, udah jam 16.30 nih. Iya nih. Kak Desil 5 bisa daftar. Tadi ya istilah desil tuh Kamila kurang memahami ya Kak Atin. Jadi silakan Bisa kalau ditanyakan. misalkan ditanyakan aja langsung ke dinasnya Kak gitu. Oke. Jadi intinya kalau yang dibiarkan pemerintah tuh mohon maaf nih fakir miskin tidak mampu. Intinya sesuai kriteria. Nih terakhir nih, sobat JKN, karena udah 16.30 Iya nih.
kita live-nya sampai di jam 16.30, udah 1 jam lebih kita menemani. Iya. Mungkin kalau sobat JKN ada yang ingin bertanya bisa DM langsung atau menunggu di live kita selanjutnya. Iya. Nah, kalau di DM langsung kita pasti langsung jawab. Nah, jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin ini satu nih. Kak, kemarin ada BPJS dari perusahaan, terus sekarang suami udah habis kontrak. Apakah KIS yang dulu masih bisa dipakai? Kak Rudi, kalau mau pakai yang KIS berarti harus diaktifin lagi Bang ya KIS-nya. Nah, untuk itu Kak Rudi harus daftar dulu ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan Kak, untuk kembali mendaftarkan sebagai peserta PBI. Oke, mungkin sekian. Jawab dan Bang Yusuf. Apa nih, Hangkebun ada apa? Hangkebun. Kak, jika sudah punya BPJS, PBI, BPD, kemudian mau ikut BPJS, BPU Ketenagakerjaan, apakah PBI-nya nonaktif? Ini maksudnya PPU BU ya Kak, BPJS Kesehatan. Baik, jadi gini, kalau misalkan sebelumnya peserta itu sudah terdaftar dan diberikan pemerintah, lalu dia bekerja di perusahaan, maka perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya. Jadi ya PBI-nya itu dinonaktifkan gitu. Gitu ya Kak Hangkebun ya, semoga terjawab. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan lagi, kita di hari Jumat kita live setiap hari, hari Jumat. Selasa sama Jumat. Jadi hari Jumat bisa join lagi ya, dan linknya mohon dibantu untuk di share juga ke mana nih, ke grup-grup keluarga, nanti bisa join karena linknya sama ya teman-teman. Jadi silakan di share aja ya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman juga bisa hubungi kanal layanan tanpa tatap muka kita di nomor WhatsApp Pandawa, aplikasi mobil JKN, Care Center 165, atau teman-teman bisa pantau sosial media kita ya, BPJS Kesehatan Tanjung Pinang, bisa dipantau informasi-informasi yang update. Ya, nama IG-nya JKN_KC Tanjung Pinang. Oke, untuk teman-teman semua, kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang terlewat atau yang belum terjawab sama kami. Jika teman-teman butuh sekali jawabannya, bisa DM aja, kita pasti menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan teman-teman bisa join di live kita selanjutnya di hari Jumat. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke.